bersama saya Nasara yang Cantika selaku host di talk show Brosik, obrolan asik. Oke teman-teman, jadi tema kita hari ini adalah bertukar sementara makna selamanya. Ini tuh tentang terkait PMM ya, jadi sebelum kita masuk penjelasan PMM, hari ini aku bakalan kenalan nih ke teman-teman narasumber kita yang luar biasa hari ini. Boleh kita kenalan dulu? Dari masnya siapa ya namanya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Mefiran Fozadinata, biasa dipanggil Foza, namun kemarin di sana saya berubah panggilan yaitu Rian atau Aan. Wow, punya panggilan nama baru ya Mas. Kalau dari Mbaknya sendiri? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evi Aprianti, saya dari Jurnalistik Angkatan 21. Oke teman-teman, jadi kita ini menampilkan narasumber dari program studi jurnalistik ya, yang kemarin berkesempatan mengikuti PMM nih, luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Oke teman-teman, boleh nggak sih diceritakan dikit PMM itu seperti apa sih, atau penjelasan PMM gitu, biar teman-teman tahu gitu PMM itu apa gitu. PMM itu sendiri itu merupakan pertukaran mahasiswa merdeka yang dimana itu adalah program dari Pak Nadiem, telah berjalan selama angkatan keempat. Kami dituntut belajar di luar kampus dan mengeksplor kebudayaan dan belajar di perguruan tinggi penerima kami masing-masing. Itu selama programnya itu kira-kira berapa lama ya programnya berjalan? PMM itu berjalan 1 semester. Oke, jadi kalian itu selama 1 semester. Untuk seleksinya itu gimana sih? Apakah ada berkas-berkas yang harus benar-benar dilakukan dengan serius gitu? Susah nggak sih untuk ikut PMM itu kalau dari kalian sendiri? Kemarin sih berkasnya karena kita itu daftarnya di webnya PMM ya, jadi kita ngikutin arahan yang ada di web. Kayak berkasnya dari apa kok ada itu? Ini surat rekomendasi dari fakultas, terus dari prodi juga, terus juga ada IPK juga diminta. Oh, jadi IPK minimal untuk ikutnya itu berapa sih? 3,5 kalau nggak salah. 3,5 itu untuk minimalnya ikut ya. Kira-kira nih motivasi kalian untuk ikut PMM itu apa ya? Boleh diceritakan sedikit gitu? Kalau saya sendiri itu mau rencana ikut PMM-nya karena memang kehendak masing-masing. Sebenarnya itu kemarin saya ingin PMM itu di angkatan ketiga. Namun kemarin itu ada suatu lain hal yang dimana saya itu lagi organisasi dan itu kan juga menjadi sebagai kepala bidang dan tidak mungkin kan saya tinggal kan. Jadi saya menunggu dulu kemarin di PMM 3 saya tunggu. Dan selesai demis itu di pertengahan September dan situ muncul lagi kabar tentang PMM 4. Nah di sana saya tertarik lah mengikuti PMM kembali kan. Jadi saya membuka laman PMM, membuat akun, terus mengisi berkas-berkas dari PMM itu sendiri. Oke, kalau dari Evi sendiri? Kalau dari saya sendiri motivasinya karena kemarin teman saya Indira di angkatan 21 juga ikut PMM 3. Terus sebenarnya saya juga mau daftar di PMM 3 tapi ternyata itu untuk daftarnya terlalu mepet, nggak bisa dikejar juga, dan saya juga sama seperti Foza lagi mengemban sebuah amanah. Terus waktu ternyata ada pengumuman ada PMM 4, saya bertekad buat kita daftar. Ternyata Foza juga daftar, jadi kami bareng daftar. Dan plot twistnya kami itu ketahuan sama daftar itu pas ketemu sama Bunda. Taunya daftar juga si Evi. Gitu ya. Jadi kalian nggak ada merencanakan berdua gitu ya. Tiba-tiba aja kok ketemu ini kok sama-sama gitu ya. Evi ikut. Nah, jadi kami pas konsultasi sama Kak Prodi, jadi kami barengan lah. Oke, jadi kan kalian harus konsultasi sama Prodi nih ya. Untuk universitas yang kalian tuju itu ditentukan atau milih sendiri sih? Kalau untuk universitas sendiri itu sebenarnya memang kami menentukan. Dan web PMM itu sendiri itu menyediakan 7 pilihan, yang dimana pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pada pilihan pertama 1 sampai 3 itu harus masing-masing beda pulau. Nggak boleh pulau Sumatera kan, jadi antara pilihan 1 entah di Jawa atau Kalimantan atau di Sulawesi atau di Papua. Nah itu dari 1, 2, 3 harus beda-beda pulau. Kemudian 4, 5, 6, 7 terserah kalian mau pilih di mananya. Ini bicara soal PMM, kayaknya dari tadi saya belum nanya ya kalian PMM-nya di mana. Agak lucu juga ya, boleh bilang dulu kalian PMM-nya di mana. Kalau saya PMM di Universitas
Universitas Pajajaran. Kalau dari Fauza sendiri? Kalau saya sendiri di Universitas Halu Oleo, tepatnya di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Wow, luar biasa sekali ya PMM-nya teman-teman. Ini suatu pencapaian untuk bisa PMM di luar gitu ya, karena untuk lolos seleksinya tuh lumayan susah ya, saya dengar-dengar gitu. Susah ya, kesusah karena sebenarnya nggak terlalu susah. Bahwasannya kemarin tuh tesnya tentang kebinekaan, di mana tes itu tuh kebangsaan ya, Pi? Iya. Kebangsaan, jadi nggak terlalu susah. Juga ada psikotes, namun yang agak susahnya itu di pemberkasannya. Pemberkasannya itu agak sedikit ribet karena dia itu kan kami PMM itu cuman seperti pindah belajar dari Universitas Bengkulu ke universitas yang diambil. Tujuannya. Jadi kan ada mata kuliahnya tuh. Jadi kami di situ butuh effort untuk balik ke Kaprodi untuk konsultasi tentang konversi mata kuliah. Jadi ya itulah sih sedikit. Jadi pas selesai pengumpulan berkas itu, seberapa yakin sih kalian bakalan lolos gitu? Kalau yakin sih optimis, yakin. Yakin banget gitu ya? Yakin, karena udah yakin kan, jadi bismillah aja lah. Jadi pas ngelihat nih, oh lolos, gimana sih perasaan kalian gitu? Secara kan ini dari jurnalistik kalian ya yang baru lulus PMM ya, untuk yang keempat itu ya, atau ada yang lain? Sebenarnya ada satu lagi teman dari adik tingkat itu di Universitas Unitri kalau yang saya tahu kan. Nah itu sih. Itu gimana sih perasaan kalian pas pertama kali lolos? Seneng kah atau kayak nggak nyangka, oh my god gitu? Gimana sih? Perasaannya waktu ternyata sebenarnya waktu pengumuman tuh kayak wah pasti lolos sih gitu. Optis banget ya. Nggak bukan kelas saing kita di Universitas Bengkulu nih ya, bisa lah keluar. Tapi nggak expect bakal lolos di Universitas Pajajaran kan. Oh iya benar-benar. Sebenarnya fun fact-nya Universitas Pajajaran itu bukan tujuan utama saya, Pak. Oh, jadi tujuan utama saya. Itu. Oh, jadi kalian ini ketukar gitu ya. Universitas Pajajaran tuh tujuan pertamanya Fauza. Fauza ngajak, "Ayo Vi, kita daftar pertama di Unpad aja." Oh, jadi gitu. Fauza ini lulus di pilihan keberapa nih? Pilihan kedua. Kedua, sedangkan Evi di pilihan pertama, Unpad kan. Oh, alah yang ngajak Fauza malah Fauza nggak lulus ya. Lucu juga ini ceritanya ya. Terus kayak nggak expect kan lolos, kayak oh Unpad, oke lah, kayak emang walaupun bukan tujuan utama, Unpad juga jadi tujuan besar juga karena ya benar. Setahu saya juga jurnalistik sana udah bagus jadi pilihan kan. Emang Evi pilihan pertamanya di mana sih kok? Kalau yang sebelum diajak Fauza di Unpad tuh? Waktu awal tuh pengen ke Esa Unggul, tapi agak lainnya ditaruh di pilihan kelima. Aduh, terpengaruh Fauza ya. Waduh, Fauza ini keren juga yang ngajak-ngajaknya bisa mempengaruhi orang gitu ya. Jadi gimana sih perasaan kalian pas pertama kali masuk ke lingkungan kampus baru nih dari Universitas Bengkulu ke Universitas Pajajaran dan Universitas Halu Oleo ini? Ya, apa sih yang kalian rasakan pertama kali, perbedaan yang paling jelas itu secara ininya dulu, misalnya kayak misalnya ngajarnya, dari jamnya gitu, apa sih yang paling perbedaannya? Kalau dari saya pribadi kemarin kan yang tadi kan sedikit mengulas bahwasannya kemarin sebenarnya pilihan pertama saya itu Universitas Pajajaran karena itu kan terkenal lah tentang prodi jurnalistiknya kan, terbilang bagus. Jadi saya mengajak Evi ke Unpad. Namun kemarin pas ke lulusan itu ternyata tuh ke pental dikit lah ke pilihan 2. Jadi agak shock dikit kan karena itu Sulawesi kan, jauh dari Sumatera. Jadi kemarin tuh menimbang banyak lah dengan teman, dengan keluarga. Bahkan teman juga bilang, "Ih, kamu mau ikut beneran?" Karena kan udah semester 6 kan kemarin kebetulan. Jadi nanti sulit itunya. Udah termasuk semester tua. Juga keluarga juga bilang itu terlalu jauh kan karena di sana juga nggak ada kenalan. Jadi ya dengan modal nekat dan keyakinan saya meyakinkan orang tua, jadi saya ngambil lah di Universitas Halu Oleo itu sendiri kan. Jadi kalau untuk pengalaman di Universitas Halu Oleo itu sendiri, saya tidak menyesal sebenarnya, tidak menyesal sama sekali. Saya juga ikut bangga lah karena itu menjadi salah satu pengalaman luar biasa gitu ya. Pertama kan merasakan kuliah di luar Sumatera gitu ya. Enggak di Universitas Bengkulu aja, saya juga mencoba di Universitas Halu Oleo itu sih. Dari Evi sendiri gimana perasaannya? Perasaan waktu pertama datang ke kampus Unpad ya, kayak karena yang udah kami jelaskan tadi, dapat Unpad kayak
keren banget nih gue ya. Iya, Keren banget ini. bangga nih jadi bagian Unpad. Kasian ya Foza dipikir. Dia yang ngaca dia nggak lulus ya. Maaf ya Foza, agak lucu soalnya ini. Ya lucu. Nah, kemarin agak gamun sedikit lah kemarin. Iya. Jadi Vidi pas pertama kali lulus di Unpad nih, kamu nih ngerasa bersalah nggak sih sama Foza? Sebenarnya kalau ngerasa bersalah enggak, tapi dia kan sering kayak Iya. gimana di sana, gimana di sana. Dia yang nanya-nanya dia, pengen tahu-tahu banget gitu ya. Terus aku kayak di sini ya gitu deh Zat gitu. Lo gimana sih gitu kan, kamu mah nggak jelas gitu. Ya gitu, tapi emang pertama masuk kampus tuh kayak suasananya nggak jauh beda sama Unip sih, karena bener-bener banyak hutan gitu. Karena dia tuh bener-bener terus per fakultasnya juga sama kayak Unip jauh-jauh gitu. Sama kan. jauh-jauh juga di sana. Iya bener, kayak hutan gitu, kayak dingin juga di sana. Terus kampusnya juga enak. Nyaman lah gitu ya. Berarti kalau dengan Universitas Bungkul dari universitas kita ini sendiri nggak kalah saing gitu ya. Aduh, jadi kalau kalian ini kalau dari segi pembelajarannya gitu, apa sih yang paling buat beda? Apakah sama aja gitu seperti dosen kita mengajar di sini, atau ada perbedaan yang lebih, misalnya di sana ngajarnya mungkin di luar kelas atau gimana gitu? Kalau dari saya sendiri, kalau untuk pengalaman belajarnya itu ya sama aja sih, sama dengan di Unip. Tapi mereka itu lebih, ada juga dosen yang tipikal ngajak kayak bikin event gitu, bikin event terus belajarnya di luar. Sama juga mereka adalah kemarin kesempatan untuk kami itu disuruh sama dosen untuk melihat tentang bagaimana percetakannya, mencetak koran seperti itu. Itu sih yang membedakannya. Kalau dari Evi? Kalau dari saya pribadi tuh kemarin ngerasain bedanya itu dosen di sana kayak bener-bener mungkin agak sama, tapi di sana tuh dosen di sana bener-bener yang ngasih yang dia kuat buat ngomong berjam-jam di dalam kelas buat nerangin materinya. Terus juga dosen di sana itu sangat disiplin banget. Kadang Nggak ada istilah ngaret di sana ya? Iya, nggak ada. Wow. Bahkan tuh bisa dosen itu udah ada di ruang kelas Sebelum mahasiswanya gitu. Datang. Karena saya di sana itu kayak datang duluan kan, namanya bukan kampus biasa kan. Iya kayak kampus benar-benar baru kayak nervous ya gitu, nervous takut nih gitu. salah nih, tahu diberdiriin di depan gue nanti kan. Telat pokoknya. Tapi datang duluan tuh dosennya udah duduk di dalam ruangan kayak, pas saya masuk ke oh ya gitu, kayak saya kayak hah udah ada gitu, udah belum jam Cepet banget gitu ya. Masih ada 15 menit apa 10 menit belum mulai gitu. Berarti bisa dibilang di sana tuh belajar lebih tegas gitu ya. Iya benar. Terus juga ada kayak satu mata kuliah gitu, kita yang harus mengeksplor keluar gitu kan, karena Bandung itu kan terkenal juga lah, pasti ada turis-turis dari luar. Nah kita disuruh cari turis untuk bertanya-tanya gitu, ngapa datang ke Indonesia kayak gitu. Jadi kayak lebih efektif ya belajar di sana kalau dalam penerapan jurnalisnya gitu ya, karena kan kayak kalian bilang tadi kalian udah ada disuruh praktek gitu ya, kayak nyari turis ya. Sebenarnya sih ada plus minus masing-masing di benar. universitas, jadi nggak bisa lah Ya, disamaratakan tergantung semua. juga gitu ya, Nggak bisa ya, dibandingkan, perbandingan memang semuanya. ada plus minusnya masing-masing. Jadi kalian tuh tinggal di tempat masing-masing itu dia disediakan asrama dari program PMM ini, atau kalian nyari tempat tinggal sendiri sih? Kalau saya pribadi itu sebenarnya asrama ada di Unpad ada, tapi budget tidak cukup untuk diri sendiri. Oh, gitu. jadi untuk budget ikut PMM itu kalian budget pribadi ya? Sebenarnya kami ada uang PBH, ya, bantuan ada biaya bantuan hidup dari pemerintah, tapi maksudnya asrama di sana budgetnya terlalu besar buat Perlu tambahan biaya Iya, sendiri lagi benar. ya? Jadi kami kalau saya cari kos yang deket-deket kampusnya Oke, aja. kalau dari Faza sendiri? Kalau dari saya sendiri, Universitas Halu Oleh itu sendiri juga ada asrama, namun diisi oleh anak KIP-nya, Anak-anak KIP, KIP jadi gitu di ya. sana. Jadi kami kemarin tuh juga dari pihak kampusnya juga telah bekerja sama salah satu asrama juga. Itu juga dari PM3 juga dilanjutin ke PM4, di mana satu asrama itu ada 4 lantai. Kami di situ dikumpulkan semua di asrama tersebut. Juga kemarin kan kami karena ada 46 orang, jadi kami itu satu asrama itu cukup. Namun kami kemarin itu seperti untuk meminimalisir keuangan, pengeluaran terlalu banyak. Jadi kami itu kemarin dipisah, jadi kamar AC sama kamar kipas, di mana kami kamar AC itu untuk 4 orang dan untuk kipas 3 orang, satu kamar. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu apa untuk teman-teman kita.
Sekarang kita berbicara tentang kehidupan sosial dan budaya nih ya. Gimana sih pandangan kalian tentang kehidupan sosial dan budaya di kampus yang kalian tuju PMM kemarin? Apakah maksud aku tuh dari segi misalnya ini kan kita mahasiswa nih ya. Kalian kan bisa ngeliat nih sosial dan budaya mahasiswa di Universitas Bengkulu nih gini. Sedangkan di sana tuh bagaimana? Apakah yang di sana tuh mahasiswanya benar-benar belajar banget nih gitu. Kalau kita kan yang ngaredik ya. Boleh dikasih pandangan mungkin sedikit persoalan itu. Misalnya kalian tuh ngelihat mahasiswa di sana tuh lebih rajin banget itu. Jadi kalian tuh wah kagum gitu loh dengan sosial dan budaya mahasiswa di sana gitu. Kalau untuk sosialnya ya, untuk mahasiswanya, kalau sejauh saya di sana itu sebenarnya hampir sama kayak di UNIP, sama-sama yang ada ikut organisasi kayak gitu kan. Terus juga saya di sana juga kan rajin ke perpus tuh, di sana juga perpus rame terus tuh, nggak pernah nggak rame, bener-bener ada aja gitu. Kayak datang tuh udah penuh tempatnya, kayak aduh duduk di mana gitu kalau mau ke perpus kayak gitu. Terus juga tapi ada yang mereka itu tipe yang kalau habis kuliah pulang, bener-bener yang pulang. Masih kupu-kupu gitu ya? Iya, kuliah pulang gitu ya? Kalau dari saya selama 2 menit kemarin itu kayak kita kuliah terus kumpul dulu, nongkrong gitu kan bareng-bareng, bahkan satu makan dulu di tempat di mana gitu ya, duduk gitu. bareng. Mereka juga iya sih, tapi lebih yang terlihat habis itu pulang. Lebih ke individu gitu ya, mereka, individu mereka. Individualis masih bisa. Kalau dari pandangan sama cerita-cerita teman-teman PMM yang lain. Kalau dari Fauza sendiri nih? Kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau di sana itu welcome teman-temannya. Dosennya juga, apalagi dosennya itu termasuk welcome karena selalu dinotis selama di setiap pembelajaran kan. Namun kalau untuk teman-temannya itu welcome-nya itu cuman sebatas di kuliah aja. Kayak kalau misalnya mereka sejauh ini belum ada sih kayak ngajak tapi nggak jadi. Ngajak ayolah ke sini, kayak mereka tuh memperkenalkan Sulawesi Tenggara gitu kan, kotanya sendiri. Namun kemarin tuh nggak jadi. Saya juga nggak berharap juga kan, nggak terlalu berharap banyak. Jadi benar kata Evi tadi, bahwasannya kalau setelah kuliah yang biasanya di UNIP ini saya kan ngumpul sama teman-teman nongkrong kan, entah di warung, entah di kantin. Namun pas yang kemarin udah kuliah langsung pulang ke asrama. Benar-benar seindividualisme itu mereka ya. Bisa dibilang gitu. Menurut kalian nih, kenapa sih mereka seindividualisme itu? Apakah karena mereka pintar, yakin sama diri sendiri, atau memang kayak gitu, gimana gitu? Kalau di sudut pandang kalian nih? Kalau Evi dulu dah. Oke deh. Kalau dari saya sih juga kurang tahu ya, karena juga kurang pendekatan sama anak langsung di sana, anak reguler di sana. Tapi dari cerita-cerita dari dari alasan kenapa sih Unpad tuh mau gitu nerima anak PMM nyampe 1.200-an itu, karena dari cerita yang didengar itu, yaitu karena anak reguler di sana tuh individualis kayak gitu, dan dosen atau koordinator PT tuh mau anak Unpad tuh lebih bersosialisasi sama bukan cuma dari mereka aja gitu, harus di luar juga gitu ya, dari luar daerah juga gitu. Makanya Unpad berani ngambil sebanyak itu dari cerita yang saya dengar. Berarti benar-benar Unpad itu ngambil kebijakan juga ya gitu untuk mengatasi ke sosial mereka gitu ya, saking sosial bersosialisasi. Jadi Unpad tuh mengambil langkah yang luar biasa gitu ya untuk memperkenalkan orang lain biar mereka mau bersosialisasi gitu ya. Kalau dari Fauza sendiri nih, kira-kira gimana? Kenapa sih mereka individualisme kayak gitu? Itu kembali lagi sih menurutku ya, pribadi gitu ya, pribadi masing-masing. Bahwasannya kan mungkin menurut saya itu juga menjadi salah satu faktor itu karena mereka udah sejak dari maba kan. Jadi mereka itu udah kenal dari maba, sedangkan kami cuma 1 semester. Semester. Jadi mereka tuh belum terlalu mau kenal gitu kan. Jadi sekedar bicara aja mungkin ya gitu, nggak terlalu mau peduli gimana gitu. Tapi kalau untuk kelompok alhamdulillah sih masih diajak, ayolah ikut campur kami kalau ada tugas kelompok masih gitu. Cuman kembali lagi ke masing-masing untuk terkait itu. Selama PMM nih, ada nggak sih tantangan yang kalian hadapi gitu, misalnya kayak susah ngatur jadwalnya karena terlalu sibuk padatnya di sana? Kalau ada, gimana sih cara kalian ngatasinnya gitu? Ini tantangan sama kalian PMM, ada nggak sih di universitas yang kalian jalani kemarin PMM itu? Tantangan ya, kalau tantangan mungkin
sebenarnya ada tantangan kan dari diri sendiri ya, dari dalam diri sendiri waktu itu, karena ada di salah satu kelas itu saya tuh sendirian gitu, dan itu tuh benar-benar jadi tantangan terbesar, kayak kamu di sini sendirian gitu, nggak ada teman yang kenal, nggak ada teman PMM yang lain, terus grogi nervous tuh ya. kamu harus ketemu sama orang-orang baru, orang-orang baru yang belum kenal juga gitu kan. Itu tantangan banget bagi saya. Itu beberapa hari, beberapa awal-awal tuh benar-benar yang takut grogi, takut grogi, ketinggalan gitu ya. Takut nggak bisa menjalaninya dengan baik ke depannya gitu. Tapi dari diri sendiri kayak ayo bisa. Ngeyakinin gitu ya, udah pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa gitu ya. Udah luar biasa banget gitu ya. Jadi harus bisa dong kayak gitu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Vivi. Oh, dari Fauzan nih, gimana, apa sih tantangannya? Boleh ceritakan? Biasanya cowok ya kayaknya nggak ada tantangan deh. Kalau tantangan sih di kelas, kebetulan kalau Evi kan sendiri tuh. Kalau saya tuh alhamdulillah kemarin tuh adalah anak PMM juga kan yang ngambil mata kuliah yang sama. Jadi kami tuh di kelas berdua kan. Jadi kalau misalnya anak regulernya sibuk sama temannya masing-masing, saya bercerita sama teman PMM kan. Namun kalau untuk yang lain, yang paling terasa itu sebenarnya tugas sama kendaraan sih paling utama. Karena kendaraan itu, apalagi kalau misalnya tugas kemarin saya yang mengambilkan jurnalistik dokumenter kan, yang dimana kami itu disuruh observasi ke lapangan. Dan sebenarnya kami yang anak PMM ini ada kendaraan kan, jadi memang butuh mengandalkan teman-teman yang di sana kan, jadi yang punya kendaraan. Di situ menjadi tantangan sih untuk bertahan, untuk mengerjakan tugas. Terus kami kemarin juga hampir tidak mengerjakan tugas lah. Kami kemarin mengerjakan dokumenter itu mepet karena ada suatu lain hal juga, karena kendaraan juga. Waduh. Kendaraan lebih yang paling tantangan. Frustasi nggak sih di titik itu kalau kalian semua harus ngerjain tugas mepet kayak gitu ya? Kayaknya aku bayanginnya sampai kayak sesusah itu gitu ya buat cari bantuan gitu. Nah, kalau frustasi itu ya sedikit lah, tapi karena saya yang nge-push teman-teman di sana kan, ayolah kita bikin ini, bikin itu. Jadi mereka lah tergerak juga kan untuk datang jemput. Intinya kalian harus jemput lah intinya. Masa kalian gitu ya. Masa kalian nyuruh kami kan yang naik Maxim, jadi boncos juga kan kalau Maxim terus-terusan. Jadi saya lah ngajak mereka jemput ya, tapi jemput gitu. Kalau misal untuk tugas aja sih. Kalau untuk pergi kuliah enggak sih, saya jalan kaki. Jalan kaki ya. Itu tantangannya. Meminimalisirkan keuangan juga. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, kalau saya terus-terusan menggunakan Maxim, kayaknya itu butuh lagi dana tambahan pribadi. Kena marah pula lagi nanti minta ya. Maka dari itu saya meminimalisirkan dengan jalan kaki, biar sehat juga sih sebenarnya. Kenapa Evi, apa ada tambahan? Kalau sekarang tuh bahasanya homesick. Homesick kalian ya. Itu homesick itu sebulan di sana apa baru nyampe seminggu udah kena homesick, ini mau pulang aja lah. Bener-bener awal-awal tuh udah kayak pengen pulang. Gak jadilah. Bahkan kayak mungkin ada tiap malam nangis pengen pulang. Tapi ngomong kalau misalnya beneran nih mau pulang beneran, kena sanksi nggak sih dari PMM itu sendiri? Kena sanksi sih. Kemudian mereka juga harus mengembalikan dana. Kalau dan tiket pesawat. Kalau berhenti di tengah kita balikin dana yang udah masuk dan ganti tiket pesawat berangkat semuanya. Rugi banget gitu ya. Sebenarnya rugi dari kedua belah pihak sih, karena di sana berhenti, di sini orang udah pada lanjut kan, teman-teman yang lain kan kuliahnya kan. Kalian harus ngulang dari awal lagi gitu ya. Gitu. Misalnya kalian berhenti nih, ada nggak sih pengaruh ke universitas kita gitu? Misalnya kayak kena pelanggaran universitas kita karena kalian berhenti secara tiba-tiba gitu. Mungkin bisa aja dari PMM sendiri nge-blacklist univ untuk ngikut PMM, atau PMM-nya cuma di kampus kami aja, atau semua PMM semua kampusnya di blacklist mungkin. Belum ada yang tahu karena belum ada kejadian ya. Jangan untunglah kalian nggak ngelakuinnya ya. Misal gawat ini kampus biru kita kena ini. Saya juga udah jauh-jauh masa pulang walaupun homesick masa udah selebrasi pulang. Kan nggak lucu. Gak apa-apa deh, nikmatin aja masa-masa homesicknya. Iya bener. Kapan lagi gitu kan kayak rindu rumah gitu. Biasanya kan di rumah terus ya kan. Kalau dari pelajaran nih atau pengalaman yang paling berharga nih buat kalian pribadi selama di sana apa sih gitu? Kayak yang membekas banget gitu sama kalian PMM sampai ngerasa mau ikut PMM lagi cuma demi pengalaman itu aja gitu. Mungkin modul Nusantara nggak sih Pak? Benar, modul Nusantara. Modul Nusantara itu apa sih? Boleh jelasin nggak sih? Modul Nusantara tuh sebenarnya kayak salah satu
kegiatan yang ada di PMM-nya kan. Kayak kita kayak belajar tapi belajarnya tuh di luar, kayak mengeksplor budaya yang ada di daerah yang kita. Oh, itu digabung semua anak PMM yang ada di kampus itu. Iya, benar-benar. Ini satu hari gitu, tapi di luar jam Kuliah. benar. Biasanya hari Sabtu. Dibuat jadwalnya gitu ya. Iya. Itulah yang membedakan sebenarnya dari mahasiswa reguler sama mahasiswa PMM, karena PMM itu sendiri memang ada kegiatan modul Nusantara yang dimana kami itu setiap weekend itu diajak keluar mengeksplor tempat di perguruan tinggi penerima itu, entah itu wisatanya atau kulinernya atau tempat sejarahnya atau seperti yang lain-lainnya. Seru ya dipikir-pikir. Seru Pasti banget. Kalian kayak pasti Saya kalian selebrasi terus ya di Instagram pasti ya, pastinya. Seru, Itu lah, kalau pas modul tuh story Instagram penuh. Penuh gitu ya, giliran kuliahnya nggak usah lah malu-maluin gitu ya, ketinggalan gue nih. Itu yang mandu modul Nusantaranya itu dosen di situ yang diutus dari PMM atau gimana sih? Atau ada di PMM itu ada organisasi sendiri yang diutus kakak itunya buat mandu kalian gitu? Sebenarnya itu ada birokrasinya sih, ada kayak strukturnya di mana ada PIC untuk mengatur bertanggung jawab untuk seluruh, dan ada juga lagi dibagi setelah PIC itu ada dosen modul Nusantara yang dimana itu untuk memandu kami. Jadi udah ada yang handle berkelompok, gitu ya? berkelompok itu ada dosen modul Nusantara, juga ada LO seperti mahasiswa yang di sana membantu kinerja dari modul Nusantara itu sendiri, yang dimana setiap kami keliling itu ada dosen modul Nusantara dan LO yang ikut mengajak kami. Jadi udah ada gitu yang Udah handle ya. Luar biasa sekali pengalaman kalian, jadi iri aku. Aduh. Tapi Next lah kalau ada. aduh, mahasiswa semester 7 ini bisa apa ya? Bisa aja sih. Kemarin ada juga kan ada pengalaman dari PM3 atau PM4 semester 7 sambil skripsian malah mereka itu meneliti ikut PMM. Next mungkin ya. S2 bisa nggak ya? Nggak tahu kalau S2 bisa PMM juga? Aduh, nggak tahu itu. Aku bilang bisa, gimana? Siapa tahu masih ada semester 8 gitu. Aduh, luar biasa sekali pengalaman kalian. Jadi pikir-pikir saya ini ya, kita udah bicara panjang gini nih, ada nggak sih pandangan kalian yang berubah setelah PMM gitu? Soal kampus, soal cara kalian belajar gitu, yang buat kalian matokin hal yang di sana untuk dilakukan hal di sini juga gitu, ada nggak sih? Dari Evi dulu coba. Kayak apa yang didapat gak sih sama PMM? Jadi kita sendiri benar. juga kan. Selama PMM itu apa? Kalau saya itu jadi kayak lebih gak tahu kenapa jadi Lebih bahagia belajar? Lebih senang belajar, lihat buku senang nih berbunga-bunga. enggak juga sebenarnya. Jadi lebih ini disiplin lah, merasa lebih disiplin lagi dari sebelumnya. Karena kita kan beda lingkungan kemarin, terus lingkungan baru, ketemu orang baru, jadi kita harus kayak kita nggak bisa nih kayak kemarin males-malesan, kita lebih disiplin. Terus juga kemarin bertemu satu mata kuliah yang dikira bakal sesusah itu, yang kayak Ternyata malah senang gitu ya. setelah dijalanin, wah ternyata Suka banget gitu ya? nggak suka banget juga sih. Biasa, so asik khasnya semua. Rasanya kayak oh ternyata pas dijalanin ini seru banget, terus juga kayak bermanfaat juga, kayak oh lebih paham juga, kemarin belum didapat di Unip di sana dapet gitu ya. Kayak, ya. Kalau dari Foza nih, apa perubahan yang paling Foza terapi sampai sekarang? Sebenarnya kalau perubahan sih disiplinnya sih, sikap disiplinnya. Bahwasannya kemarin kan diajar untuk manajemen waktu, manajemen keuangan. Juga sekarang lebih pengen nge-explore lah. Masalahnya kalau dari sana kan nge-explore di Sulawesi Tenggara kan. Jadi pas pulang tuh kayak ini anak Bengkulu tapi belum nge-explore semua Bengkulu. Jadi kayak mau ngerasa juga lah nge-explore. Setelah pulang itu mau nge-explore semua Indonesia kalau bisa. Iya, dia pikir-pikir gak lucu. Bengkulu aja belum dikelilingi, Benar, udah benar. ngelilingin tempat Iya. orang lain ya kalian ini. Jadi pas setelah PMM tuh kayak mau nyobalah semua, entah ke Medan, ke Aceh atau ke mana. Kayak benar kayak mau Sekagum-kagum itu ya, seseru itu ya Saking untuk. seserunya jadi kayak mau nge-explore semua Indonesia kalau bisa. Nih, nanti. Luar biasa, kasih aplaus dulu. Mau nge-explore Indonesia dia. Bentar. Jadi ini juga deh, apa ikut PMM jadi gimana? Jadi punya saudara di Benar. ini Jadi saudara. kalian masih Betul. berhubungan nih sama anak PMM yang kemarin? Iya, saya dapat keluarga baru lah. Kayak Bener ya, misalnya kan bener. mahasiswa Bengkulu kan satu-satunya kan. Kalau dari UHO sendiri kan
nggak ada dari Universitas Azairin, nggak ada, DHSN nggak ada, UNIP pun cuman saya sendiri kan. Jadi kemarin tuh berangkat ke sana modal dengan keyakinan sendiri, Modal bawa nyawa, bawa tubuh. terus nggak ada kan teman-teman kan yang kayak misalnya orang-orang kan berangkat ke bandara Iya, kan ada beramai-ramai teman-temannya, kan, jadi rame-rame. kayak kalau saya sendiri kan kemarin belum pernah mencoba naik pesawat kan, jadi kayak rada-rada takut ketinggalan pesawat kan, jadi kayak setiap di jam itu dilihat itu kapan take off-nya kan. Ketinggalan nggak sih? Nah, kayak gitu kan. Jadi modal yakin itu sendiri bisa lah taunya sampai ke Kendari situ kan. Luar biasa sekali. Untuk keluarga baru Berkeluarga baru. dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita mau keliling Indonesia udah punya nih tempat ada koneksi. singgah. Ada koneksi bener. Dari Wow. berbagai Aku mau tempat kesini gitu nih. ya. Ya, ke Medan ada, Ya, ke Medan. ke Kalimantan ada, Sulawesi ada, Nusa Tenggara ada. Sombong ih. Ih enak, males. Males. Kalau ada kesempatan lagi nih, kalian mau ngikutin lagi nggak sih PMM ini? Nah, kebetulannya kalau untuk PMM sendiri itu nggak bisa 2 kali. Oh, ya, nggak bisa 2 kali. Nyesek ya kalian ya? Aduh. Nyesek banget, biasa aja. Enggak. Kan udah. Udah. Nanti nextnya jalan-jalan have fun aja gitu ya. Sebenarnya masih ada sih program lainnya kan dari Pak Nadiem itu. Seperti ISMA. ISMA lebih bagus lagi malah mereka mahasiswanya ke luar negeri, bukan di Indonesia. Nah, itu ISMA. Terus ada lagi MSIB kan. Kalau itu MSIB kan lebih fokusnya ke magang daripada mengeksplor atau belajaran gitu. Jadi kalau misalnya mau ketemu teman-teman lagi ya mau dulu Nusantara sendiri, mandiri. Menggunakan keuangan Siapkanlah sendiri. budget kalian ya. Benar sekali. Luar biasa sekali ya pengalaman kalian hari ini ya. Saya sampai kecewa ya kalian nggak ngajak saya kemarin. Kenapa ya? Aduh, yang kita sebenarnya Kenapa kalian nggak umumkan di grup yang mau ikut PMM? nah itu sih juga Dengar salah ceritanya jadi kepikiran gitu ya. Salah saya sendiri juga sih nggak ngajak. Tapi kemarin tuh saya ngajak juga sih teman-teman dekat kan. Iya, benar. Mereka itu lebih tipikal, nggak tahu ya tipikalnya itu karena emang nggak mau atau gimana atau malas. Saya kemarin juga udah banyak tuh teman-teman yang saya, ayo ikut ini, ayo ikut itu, ayo ikut ini. Tapi mereka nggak mau mungkin karena pemberkasannya kan. Jadi ya udahlah sendiri kan. Taunya ketemu Evi kebetulan. Jadi kami jalan berdua. Kamu Kita aja nggak tahu kan. jangan-jangan jodoh nggak sih? Aduh. Restring gitu. Nggak ada. Rahasia. Udah banyak nih kita bicarakan. Ada nggak sih saran atau yang saran aja deh yang mau kalian sampaikan untuk mahasiswa Universitas Bengkulu yang mungkin ada kemungkinan mau ikut PMM ke depannya gitu. Misalnya dari pemberkasan, apa aja yang harus disiapin gitu. Dari Foza dulu deh. Aku dulu. Mungkin kalau untuk mahasiswa Universitas Bengkulu itu sendiri, kalau misalnya kalian ada kesempatan lagi PMM 5 dibuka, saya rekomendasikan banget kalian untuk ikut PMM. Karena mengapa? Karena kalian itu akan merasakan atmosfer belajar di luar, kalian juga bisa belajar di 2 kampus kan. Juga kalian pantengin terus lah untuk di semester depan kalau misalnya masih ada untuk PMM 5. Untuk syaratnya itu juga nggak terlalu susah. Cuman pemberkasan sama surat rekomendasi konsultasi sama Keprodi kan untuk konversi, terus tes, terus tinggal pengumuman aja kan, pengumuman kelolosan atau berhasilnya atau enggak. Kemudian kenapa saya merekomendasikan juga kalian juga akan mendapat seperti yang kata Evi tadi untuk teman-teman Nusantaranya, di mana itu menjadi salah satu keluarga baru, sama ngerantau, ngerasalah pahit kehidupan ngerantau kan di satu tujuan situ kan. Jadi sampai sekarang pun saya masih Membekas gitu gamon ya. sama mereka kan. Mau terbang lagi aja lah, nggak ada uang pula lagi ya. Untuk ketemu mereka tuh sekarang sangat gamon sih. Mungkin kalau dari Evi. Dari saya juga untuk mahasiswa Universitas Bengkulu, jika nanti PMM 5 dibuka, saya sangat merekomendasikan. Apa sih yang harus disiapkan? Niat dan nekat. Benar. Benar, niat dan tekad. Ya, niat dan tekad. Kalau nggak ada niat pun nggak mungkin terlaksana. Juga kalau tidak ada tekad pun tidak akan terlaksana. Terus saya rekomendasiin karena PMM itu seru banget. Kalian bisa mengeksplor tempat baru, suasana baru, lingkungan baru. Kayak yang diri kalian juga tuh pasti akan keluar yang baru. Itu aja sih kayaknya. Saking senangnya sampai susah dia mengungkapkannya ya. Luar biasa sekali pengalamannya. Tangan dulu. Jadi
kita kan udah bicara panjang, sedikit sedih ya karena waktu kita yang mungkin terbatas hari ini. Mungkin next kita bisa bicara lebih leluasa lagi ya. Saya selaku host nih sangat... Bentar Kak, mungkin boleh untuk satu slogan terakhir mungkin ya. Oh boleh, kalau Slogan. jadi teman-teman kita ada nih slogan dari PMM sendiri PMM kan. sendiri, boleh mungkin nih, kalau boleh. mungkin teman-teman kalau bisa saya ucapkan pertukaran mahasiswa merdeka, kalian bilang bertukar sementara bermakna selamanya. Oke teman-teman ikutin ya. 1, 2, 3. Pertukaran mahasiswa merdeka bertukar sementara bermakna selamanya. Tunggu dulu. Jadi kesimpulannya apa nih dari Evi atau Foza, yang ada yang mau disampaikan? Kesimpulan dari PMM sendiri apa nih? Kesimpulannya ya, kalau kesimpulan bagi saya pribadi, PMM ini adalah pengalaman paling berharga, pengalaman paling menyenangkan, pengalaman yang benar-benar akan selalu dikenang lah, kayak ketemu orang baru, tempat baru, dan semuanya yang baru, dan akan menjadi hal baru buat hidup saya dan juga teman-teman mungkin. Aduh, lucu ya Evi. Ini kok dari Foza sendiri. Kesimpulannya tuh kalau menurut saya pribadi yaitu lebih ke temannya sih, menurutku teman nusantaranya, yang dimana yang seperti saya bilang tadi kan nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu di sana menjadi teman baru. Bersyukurlah bisa ketemu mereka kan, bisa menjadi teman. Kalau misalnya nanti ada liburan kan bisa ke tempat mereka. Jadi itu sih menurutku. Jadi kesimpulannya itu dimanapun kita belajar itu semuanya itu ada plus minusnya gitu ya. Cuman kalau untuk kesimpulan PMM itu sendiri, insya Allah banyak plusnya gitu ya. Jadi wajib banget dicoba untuk mahasiswa yang mungkin berminat ke depannya untuk ikutin PMM ya. Ambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Ambil kesempatannya. Untung lagi muda, masih muda, ayo rasain homesick, ngerantau, ikutlah PMM. Oke teman-teman, mungkin harus diakhiri ya sesi berbicara asik kita dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Sekali lagi kasih aplaus dong. Sebelumnya makasih buat Foza nih, Evi yang udah nyiapin waktunya untuk datang ke talk show kami yang sedikit boring mungkin ya, sekira. Oke teman-teman, segitu saja dari talk show kita hari ini. Saya selaku host mengakhiri ini. Mungkin cukup semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.